Halo, perkenalkan nama saya Krisna Udipayana Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tugas 2, keamanan jaringan. Untuk soal nomor 1 yaitu pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload yang sesuai di panduannya ya. Yang pertama itu kita akan mengakses web server dari PC 0 dan akan memverifikasikannya menggunakan netstat yang terdapat di web server. Sebelumnya saya sudah mengerjakannya. Kali ini saya akan tinggal saya jelaskan saja. Di sini di web browser ini sebentar, masih loading ya. Nah, di sini kita juga open yang di web servernya. Kita akan mengetikkan IP dari web servernya, yaitu 192.168.20.5. kita akan klik go. Welcome to web server. Kita akan klik go lagi beberapa kali. Let's start. Enter. Nah, di sini dia berarti berhasil ya. Ini IP dari PC 0-nya. Untuk PC 4-nya kita akan menguji. Setelahnya itu sebentar begini ya. Kita akan mengakses FTP server dan melalui PC 4. Tadi sudah saya coba ya di sini. Sebentar, di sini. Nah, di sini. Ini adalah IP dari FTP servernya. Setelah connect dan memasukkan username dan password, maka akan keluar di sini, bagian sini kita akan ketikkan netstat. Ini adalah IP dari PC 4. Itu sudah. Setelahnya itu kita minimize dulu. Dan berikutnya tahap konfigurasi. Kita akan konfigurasi router satunya seperti ini. Sebelumnya saya sudah mengkonfigurasikannya. Saya akan menunjukkannya. Di bagian sini konfigurasinya sesuai dari panduan tersebut sudah saya masukkan ke note agar lebih mudah. Seperti ini tuh fungsinya untuk saat kita mengakses PC 0 dari PC 0 ke dari PC 0 ke web server, itu tuh IP-nya tetap sama, dan saat kita akses PC 0 ke FTP server tuh IP-nya masih sama. Sedangkan saat kita mengakses PC 4-nya ke FTP servernya, maka IP-nya akan berbeda. Kita minimize terlebih dahulu. Tadi sudah saya coba di sini. Kan ini tadi untuk web servernya, untuk yang pertama saat sebelum konfigurasi router satunya. Ini untuk yang kedua setelah konfigurasi router satunya. PC 4. Maka hasilnya itu akan berbeda dari IP yang seharusnya. IP yang seharusnya itu tuh ada di 192.168.10.7, dan yang terbaru itu tuh adalah ini 192.168.50.1. ini sesuai dari contoh yang ada di sini.
ini setelah dikonfigurasi di router satunya, maka akan jadi 192.168.50.1. Berarti berhasil. Soal nomor satunya cukup ya, segini saja. Untuk soal yang nomor 2, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Saya sudah mengerjakannya juga. Kali ini saya akan menjelaskannya. Untuk di panduannya di sini, yang pertama tuh kita akan mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada router R1, R2, dan R3. Jadi jika kita memasukkan perintah show version, akan muncul seperti ini. Saya sudah mengerjakannya tadi. Kita masuk saja ke bagian R1. Di bagian R1 itu di sebelah. Sebelumnya saya sudah masukkan perintahnya di sini. Perintahnya itu adalah seperti ini: license, boot modul, dan lain-lain. Hasilnya akan jadi seperti, sebentar saya lihat terlebih dahulu, akan jadi seperti ini: security K9, evaluation, dan security K9. Kita coba cocokkan security K9, evaluation, security K9, ya. Dan router 2 nya kita akan melihat juga router 2 nya. Untuk perintahnya tadi sudah, ini enable, config, license buat modul C2900 dan lain-lain. Dan seperti ini, reload ada, ini copy running config, startup config. Jika sudah, kita akan masukkan perintah show version di sini. Hasilnya akan jadi seperti ini juga, sama seperti router 1, security K9, evaluation, dan security K9. Untuk router 3 nya sekarang, router 3 nya juga sama, yaitu ini perintah ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini: security K9, evaluation, dan security K9. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi router 1 dan router 3. Karena di sini cuma ada R1 dan R3 saja ya. Jadi perintahnya seperti ini. Jika sudah, kita akan show crypto IPsec SA. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita fokus pada kotak persegi panjang ini. Di bagian R1 tadi saya sudah memasukkan perintahnya. Sebelumnya perintahnya sudah saya masukkan ke note dulu ya, agar lebih mudah saya akses tadi. Di bagian sini ada config terminal. Kita masuk ke bagian terminal terlebih dahulu. Perintah pertama itu access list 110 permit. Di bagian sini kita masukkan saja semua perintahnya ini. Jika sudah, kita akan berikan dia perintah show crypto IPsec SA. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti di panduan tadi, kita fokus di bagian yang 7 sama 6 ini. 0 di guest verify 00 76 dan 00. Di bagian sini
hasilnya sudah muncul. Mungkin karena ada beberapa yang beda, jadi di sininya kosong-kosong semua. Soalnya tadi perintah yang di panduan itu ada sedikit berbeda dari yang saya masukkan. Seperti di sini addressnya ini. Setelah kita verifikasi itu hasilnya seperti ini, kita akan coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Kita ping terlebih dahulu coba ya. Ping. Setelah itu kita masukkan IP dari PC 1-nya, yaitu 192, 168, 20 dan 10. 192, 168, 20 dan 10. Seperti ini kita enter, maka dia akan jadi seperti ini dan berhasil connect. Coba tadi di bagian filter statnya kita cek. Kita enable dulu, coba kita ulangi perintahnya. Tadi apa perintahnya? Perintah itu show crypto IPsec SA. Kita enter, maka hasilnya juga sama seperti ini. Jadi berhasil. Tugasnya sekian saja. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan atau tugas saya salah atau kurang, mungkin mohon dikoreksi. Saya Krisna Dwi Pena, pamit undur diri.